Oke guys, teman-teman. Nah, kami dari tim tim Berusaha juga ingin menjelaskan ya apa itu investasi. Tujuan kita juga ini mungkin teman-teman punya masing-masing goals. Maksudnya itu apa yang misalnya udah bekerja keras, udah menghasilkan gaji setiap bulan, tapi kok kita habis gitu aja ya. Terus eh, teman-teman kita yang lain udah bisa beli ini, bisa beli itu. Apakah itu hal yang tepat? Apakah mengikuti gaya-gaya zaman sekarang itu hal yang tepat? Maka dari itu, kita menjelaskan dulu apa itu investasi, pengertiannya seperti apa, terus ini secara umumnya nanti saya tambahin juga menurut saya itu investasi itu yang lebih lebih gampang dimengertinya itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, cakupan investasi itu mungkin kita akan jelasin mulai dari overview, definisi investasi, terus investasi dan konsumsi, maksudnya apa sih perbedaan investasi dan konsumsi itu gimana, terus proses keputusan investasi. Ini nanti kan investasi itu banyak nih, ada yang memiliki resiko rendah, memiliki resiko menengah, ada juga investasi yang memiliki resiko yang sangat tinggi, atau yang disebut dengan untuk investor yang agresif. Oke, lanjut, boleh lanjut. Nah, setiap individu itu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Di sini saya ingin jelasin, dalam dalam mengelola keuangan itu ada istilah dua hal, yaitu pendapatan atau yang disebut dengan memperoleh penghasilan. Yang kedua itu adalah pengeluaran. Nah, dalam pendapatan itu ada lagi yang namanya active income. Active income kita bekerja, kita dapat gaji, itu namanya active income. Atau bisnis yang nggak bisa kita tinggalin. Bisnis yang istilahnya masih memerlukan kitanya di dalam. Itu masuk active income. Kenapa? Karena kita terlibat di dalam itu. Dan kita tetap berpikir bagaimana untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis itu. Maka itu disebut active income. Terus ada yang keduanya dari pendapatan itu passive income. Nah, passive income ini kita tidur pun dia dapat uang. Kita tidur itu dapat uang. Contohnya seperti apa? Seperti deposito, seperti reksadana, pokoknya segala seperti properti yang disewakan, seperti kos-kosan dan lain-lain itu termasuk dari pasif income. Pokoknya sesuatu hal yang kita diamin, maka dia terus menghasilkan uang yang kontinu dan terus-terusan. Itu disebut dengan passive income. Terus yang ketiga ada yang namanya possible income, maksudnya pendapatan capital gain income. Nah, istilahnya itu kita mendapat keuntungan dari kenaikan harga. Seperti apa capital gain income ini? Seperti kita beli emas atau komoditas yang sekarang harganya ratusan, nanti suatu saat lagi kita berpikir bahwa dia akan naik menjadi 1 jutaan. Itu disebut dengan capital gain income. Nah, untuk yang poin pertama ini, setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Ini seperti kita memperoleh dari active income. Bagaimana kita untuk mengelolanya, itu adalah cara kita berinvestasinya. Nah, poin yang kedua, penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa depan. Artinya ini adalah keputusan. Nah, kalau seandainya kita memutuskan untuk menghabiskan semua dana kita pada hari ini, maka kita tidak bisa mengelola uangnya kita lagi untuk masa depan. Maka di situ pentingnya kita berinvestasi, karena setiap uang yang kita dapat itu artinya ada porsinya. Nah, ada porsinya yang namanya ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk berbagi, ada juga yang untuk masa depan. Terus yang ketiga, seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini. Nah, tapi ini teman-teman, kita harus membangun namanya seperti judul webinar kita itu kebiasaan. Nah, kalau kita sudah membangun kebiasaan itu, yaitu konsumsi kita itu tidak berlebihan, maka pasti kita bisa berinvestasi jauh lebih besar ketimbang kita memiliki kebiasaan untuk sering berkonsumsi. Nah, bukan berarti kita ini pelit.
atau kita itu terlalu super hemat, itu berbeda. Apa tuh memporsikan sama pelit itu beda. Kalau pelit tuh ya misalnya ini kita ingin ini tapi kita nggak mau beli, ah itu namanya pelit. Kita kalau mau beli ya beli aja. Tapi kalau kita udah memporsikan, wah ini batasnya segini, ini batasnya segini. Nah itu baru itu namanya memporsikan atau mengorbankan konsumsi. Ada sesuatu barang yang sebenarnya bisa kita beli dengan harga murah dan itu berkualitas baik. Kenapa kita harus beli yang barang ini dengan harga mahal dengan kualitas yang sama gitu? Nah, artinya harus terjadi riset di situ dalam menentukan konsumsi. Oke, boleh lanjut slide-nya. Gimana slide-nya? Oke. Oke, Nah, kita masuk nih definisi investasi secara umum ya. Saya coba baca dulu. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Contoh, investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Dua, waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Nah, jadi begini. Investasi itu seperti saham itu adalah instrumen. Nah, banyak sekali instrumen investasi sekarang yang keluar semenjak pandemi COVID-19 ini. Ada yang namanya reksadana, mungkin kita kenal reksadana itu dari iklan-iklan YouTube ya. Banyak sekali reksadana itu. Cuman kalau yang nggak mengerti, mereka akan tektokan gitu sama reksadana. Nah, bentar ya. oke teman-teman, sebentar kita ada break sebentar karena pemateri lagi sesuatu. Oke, maaf, maaf. Nah, tadi ada sedikit iklan. Oke, lanjut lanjut. Oke, lanjut. Nah, seperti tadi investasi itu seperti saham itu adalah bagian dari instrumen. Terus ada reksadana, reksadana itu juga bagian dari instrumen. Terus sekarang lagi booming-boomingnya ini apa? Kripto. Nah, cryptocurrency, ada Bitcoin dan sebagainya macamnya. Nah, kalau saya pribadi menyikapi sebuah investasi itu, ya investasi itu hanya sebagai instrumen atau kendaraan. Misalnya kita masih punya waktu, tujuan investasi kita itu masih lama nih, 5 tahun lagi nih. Nah, kalau ada namanya seperti reksadana, terus ada deposito, terus uang kita masukin ke sana, ke suatu hal yang lebih lebih nyaman, misalnya deposito, tapi masih lama 5 tahun, itu suatu hal yang tidak tepat bagi saya. Kenapa? Investasi itu harus ada kombinasi, ada seninya. Maksudnya seninya itu kita harus mengambil take resiko, mengambil resiko, take risk. Nah, kenapa resiko itu harus kita ambil? Karena kita masih memiliki tujuan yang sangat panjang. Namanya juga untuk masa depan, bukan untuk sekarang gitu. Kalau untuk sekarang, lagi namanya itu kita simpan untuk dana darurat. Nah, kecuali dana darurat untuk berinvestasi, kita juga nyiapin namanya dana dana darurat. Kenapa? Kalau seandainya dalam instrumen investasi kita, baik itu saham, baik itu reksadana, baik itu cryptocurrency, mengalami sebuah fluktuasi yang sangat dalam atau mengalami cross check atau downtrend atau koreksi yang sangat dalam, maka kita butuh sekali dana darurat ini untuk sebagai istilahnya itu average down atau manajemen, money management. Nah, kalau itu kita lakukan, maka kita tak ada istilahnya dalam investasi nggak ada yang namanya beban, nggak ada yang namanya wah rugi nih, wah untung nih, nggak ada. Kalau masalah untung rugi itu untuk orang trader, orang yang istilahnya mengalami perdagangan atau melakukan trading. Kalau trading mereka harus 10.000, mereka harus jual lebih mahal dari 10.000. Misalnya mereka masuk harga 10.000, maka hari itu atau besok atau minggu itu mereka harus jual lebih dari 10.000. Itu namanya trading. Kalau trading, misalnya mereka berhasil lah jual 15.000, kan artinya mereka profit 50% dari 10.000 itu. Artinya mereka udah dapat nih 15.000. Di instrumen investasinya jadi berapa? Jadi nol kan? Mereka tidak melakukan,
tidak ada uang sama sekali di dalam investasi. Terus 15 ribunya mereka habiskan. Ujung-ujungnya ada duit nggak? Nggak ada jadinya. Apakah itu disebut yang namanya keuntungan untuk masa depan? Atau itu disebut dengan investasi? Kan tidak. Nama investasi kita ini punya tujuan. Kalau ke depan misalnya mau lanjut pendidikan S2, harga untuk melanjutkan S2 itu detik ini kita belum ada nih uangnya segitu, misalnya 100 juta. Tapi uang kita tak ada, tapi gaji kita masih bisa kita porsi untuk mengumpulin 100 juta. Kira-kira kalau kita tabung di tempat biasa, itu memakan waktu yang sangat lama misalnya. Namun ada instrumen investasi yang membuat uang kita bekerja untuk kita, tapi di dalamnya ada fluktuasi. Istilahnya ada volatile, ada perubahan harga. Nah, disitulah kita melakukan sebuah investasi. Nah, untuk melakukan investasi itu, kita memerlukan strategi. Nah, disitulah kita memerlukan strategi dalam berinvestasi. Nah, pada saat kita melakukan investasi itu pasti ada yang namanya resiko. Ketika resiko itu misalnya minus 10%, apakah kita adalah memiliki profil resiko yang terima minus 10%? Apakah kita terima juga yang profil resiko minus 20%? Atau kita tidak bisa terima yang seperti itu? Nah, itu juga ada kategori-kategorinya. Kalau seandainya kita tidak bisa terima, itu kan masuk nih profil risiko yang tinggi. Tidak bisa terima yang seperti itu, maka kita lebih ke konservatif, ke investor yang konservatif yang lebih ke setahun cairkan, udah setahun cairkan ya, seperti aman lah, cari aman gitu. Yang penting tujuan investasinya tercapai gitu. Oke, boleh lanjut? Oke, sekalian sedikit memotong Bung Vivi. Jadi kalau yang teman-teman kita melakukan trading itu berarti mesti dia sama-sama membeli saham, kan ada investasi juga membeli saham, tapi trading kan membeli jual beli saham juga. Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai investasi atau Betul. gimana? Kalau trader sama investor itu berbeda, investasi itu berbeda. Kenapa? Karena trader itu memang aktivitasnya dia berdagang gitu. Istilahnya dia membeli hal yang murah dan menjual ketika dia harga tinggi. Berbeda dengan investasi. Kalau investasi, kita meriset ini harga terendahnya. Maka kita membeli dengan harga terdiskon dari sebuah saham atau perusahaan itu. Kalau instrumennya di saham ya. Misalnya, contoh, ada saham, ini perusahaannya bagus. Ini nanti masuk ke kategori fundamental. Nah, misalnya fundamentalnya bagus, terus nggak ada penghutang, perusahaannya baik, kita udah riset ini bakalan bertumbuh di masa depan, maka kita akan berinvestasi rutin, namanya dollar cost averaging. Nanti kita akan belajar lagi tuh kalau dollar cost averaging itu seperti apa. Kalau seandainya pasar saham itu mengajar saham itu di bawah harga kita beli, seharusnya sebagai orang investor atau investasi membeli bukan menjual. Terbalik, berbeda dengan trader. Trader ketika mereka harganya turun, mereka ada yang namanya stop loss. Nah, mereka akan sampai di mana harga itu turun, mereka akan cut. Nanti ketika udah cut, mereka akan